Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang ke-10. Ya, ketika Tuhan sudah mengurapi Saul, Samuel mengurapi dia dengan minyak, dia berjumpa dengan nabi, lalu dia bernubuat, dia mulai dipenuhkan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang dulu mengenal Saul, orang-orang Dursila, mereka berkata, ya masa dia ini dipilih oleh Tuhan, masa dia dapat menyelamatkan kita sebagai raja? Mereka menghina Saul. Ya, tetapi Saul itu ya dikatakan dia berpura-pura tuli. Ya, tadi malam kita sudah dengar. Terkadang dalam hidup ini memang kita harus pura-pura tuli, mendengarkan hujatan orang, mendengarkan gosip-gosip orang, ya, dan kita harus belajar untuk mengarahkan diri saja kepada panggilan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang sudah pilih kita, siapa yang dapat menggagalkan rencana Tuhan, ya? Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk 1 Samuel pasal yang ke-11. Saul menyelamatkan Yabes. Iya, 1 Samuel pasal yang ke-11, ya. Alkitab berkata di sana ayat yang pertama, jadi judul perikopnya Saul menyelamatkan Yabes. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka dengan syarat inilah, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Ya, para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini 1 Samuel pasal yang ke-11. Pada masa itu Israel itu sangat rentan untuk diserbu oleh suku-suku perampok seperti Bani Amon dari timur sungai Yordan. Kepemimpinan Saul dalam pertempuran melawan suku yang suka berperang ini menolong, menyelamatkan dan menyatukan bangsa Israel dan membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin militer yang handal. Kedudukan Saul sebagai raja semakin kuat ketika ia menyelamatkan bangsa Israel dari kehilangan muka, bahkan yang malu yang menimpa, dan tidak membunuh orang-orang yang mengkritiknya. Jadi kita lihat di sini Nahas itu, mengapa Nahas mau memberikan kepada kota Yabes Gilead 7 hari seperti yang mereka minta. Jadi bisa dikatakan mereka meminta waktu 7 hari. Bayangkan pada waktu itu Nahas orang Amon bergerak, mereka akan menyerbu orang Israel. Dan akhirnya Yabes, orang-orang yang ada di Yabes itu berkata kepada Nahas, ayo kita bikin perjanjian dan kita akan menyerahkan diri dan takluk kepadamu. Tapi Nahas sengaja, orang Amon itu sengaja ingin mempermalukan orang Israel. Dia berkata kepada mereka, dengan satu syarat, aku tidak akan membunuh kalian. Yaitu perjanjiannya dengan kamu adalah setiap mata kananmu akan kucungkil. Jadi semua rakyat, semua orang di situ mata kanannya akan dicungkil. Untuk apa? Dengan demikian itu akan mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Akhirnya para tua-tua yang ada di kota Yabes itu bersepakat. Mereka berkata, beri kami kelonggaran 7 hari saja. Maka kami akan mengirim surat atau memberi pemberitahuan kepada saudara-saudara kami orang Israel. Kalau memang tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan kami, maka kami akan menyerahkan diri kepadamu. Ayat 4, ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Dan Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia. Perhatikan Bapak Ibu, Roh Allah berkuasa atas Saul.
Ya, jadi bukan kita lihat ketika seseorang diurapi maka roh Tuhan ya berkuasa atasnya. Maka ketika Saul mendengar hal itu berkuasalah roh Allah atas dia ya, dan ya menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak mau maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, maka lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan pada orang-orang Yabes Gilead. Besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu melakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu apa yang terjadi. Ya, roh Tuhan berkuasa atas Saul. Ya, dan mengapa akhirnya orang Nahas mau memberikan waktu kepada kota Yabes itu 7 hari untuk mencari pertolongan atau pasukan yang dapat menolong mereka? Karena Israel pada waktu itu masih belum terorganisir. Ya, Nahas memperkirakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan menolong ya mereka, menolong kota itu. Nahas juga berharap ya bila dia mengambil kota itu tanpa berperang dan bisa menghindari pertempuran, dia juga mungkin ya dia juga tidak siap untuk menyerang karena kota itu ya dianggapnya lemah. Dia akan mengambil kota itu begitu saja karena ya memang dia percaya bahwa itu kota ya bisa diserbu. Dia tidak menyangka bahwa ternyata roh Tuhan berkuasa atas Saul sehingga itu membangkitkan satu semangat yang luar biasa di hati Saul, dan dia akhirnya mengirim pesan kepada seluruh orang Israel untuk ikut maju berperang untuk membela ya kota Gibea ya. Dan kemarahan yang ada di dalam diri Saul pada waktu itu adalah satu emosi yang sangat kuat. Ya, seringkali kemarahan itu menggerakkan orang untuk menyakiti orang lain dengan kata-kata atau kekerasan, tetapi kemarahan yang ditujukan kepada dosa dan perlakuan-perlakuan yang tidak benar dari orang-orang yang berbuat salah ya, itu bukanlah hal yang salah. Kemarahan itu ya ada pada tempatnya. Lalu pada waktu itu Saul dikuasai roh Allah sehingga dia menjadi marah ya karena melihat ketidakadilan bagaimana orang-orang Amon itu akan mempermalukan ya kota Yabes itu dengan mereka akan mencungkil biji mata kanan mereka. Ini adalah satu perbuatan yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Karena itu ketika roh Allah berkuasa atas Saul, ya dia menjadi marah atas ketidakadilan itu. Ya Bapak Ibu, jadi itu adalah satu amarah yang datang dari Tuhan untuk membela kebenaran pada zaman itu. Saul marah karena ancaman orang Amon akan mempermalukan ya sesama mereka dengan tidak berperi kemanusiaan. Roh Kudus memakai kemarahan Saul untuk mendatangkan keadilan dan kebebasan bagi Yabes ya. Ketika ketidakadilan atau dosa membuat kita marah, maka bertanyalah kepada Tuhan bagaimana ya kita ini bisa menyalurkan kemarahan itu dengan cara-cara yang benar. Ya karena ya memang seringkali kalau orang itu ya dipimpin Tuhan dia nggak tahan melihat hal-hal yang tidak benar sehingga dia menjadi marah. Tapi kita harus bertanya kepada Tuhan ya bagaimana kita bisa menyalurkan amarah itu kalaupun itu memang datang dari Tuhan ya, sehingga akhirnya mereka maju serentak ya, dan apa yang terjadi dikatakan ya pada waktu besok panas terik maka akan datang pertolongan bagimu. Dan akhirnya ayat 10 bilang, lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Ya, dan dikatakan di sana 11, keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh, dan waktu kawal pagi
dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Ya, kita lihat di sini Saul itu memang akhirnya dipilih Tuhan menjadi raja. Dia punya strategi perang. Dia membagi kelompok menjadi 3 bagian. Itu berarti memang Tuhan beri dia hikmat ya sebagai seorang pemimpin atau raja. Ayat 12, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Saul akhirnya melakukan sebuah kebaikan. Pada waktu itu tentara yang lain marah dan berkata, siapa yang gak mendukung Saul? Kita bunuh saja dia. Orang-orang Israel yang pada waktu itu ingat kemarin mencibir Saul, sehingga Saul pura-pura tuli saja. Mereka berkata, siapa yang tidak mendukung Saul, kita akan membunuh. Tapi Saul bilang tidak usah bunuh ya. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jembatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Kita lihat di sini akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga Saul memperoleh kemenangan, dan itu memberikan kepercayaan kepada bangsa Israel untuk percaya kepada Saul. Sekarang kita akan lanjutkan 1 Samuel pasal yang ke-12. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Ayat yang kedua, maka sekarang raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang akan menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Akulah yang telah menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi atas kamu, dan orang-orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa akhirnya Samuel setia melayani bangsa Israel sampai dia tua, sampai dia beruban, dikatakan di sana sebagai imam dan juga sebagai nabi atas mereka dan juga hakim Jadi Samuel menerima imam, nabi dan hakim. Tetapi Saul menjalankan kendali politik sebagai raja. Dia memegang kendali politik dan militer yang semakin besar atas suku-suku Israel. Jadi berbeda, Samuel menjadi imam, nabi, dan hakim. Sementara Saul itu menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Samuel mengumpulkan mereka di sana. Dan Samuel berkata, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku telah ada di antara kamu? Akulah yang sudah menjadi pemimpinmu dari sejak mudamu sampai pada hari ini. Samuel pamit dan dia berkata dia sudah tua, sudah beruban. Dan akhirnya dalam amanat perpisahannya Samuel meminta orang-orang Israel untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan selama dia menjadi hakim atas Israel. Dengan
melakukan hal itu, Samuel mengingatkan mereka bahwa dia bisa dipercaya untuk mengatakan kebenaran. Samuel juga mengingatkan mereka bahwa gagasan-gagasan memiliki seorang raja adalah juga atas permintaan mereka, bukan dari idenya. Samuel mempersiapkan keadaan untuk menghadapi permasalahan dan semua yang akan terjadi supaya bangsa Israel tidak bisa menyalahkan dia kalau pada satu saat Allah menghukum mereka karena semua egoistis yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Jadi Samuel ini luar biasa sebagai imam, sebagai hakim, dan sebagai nabi. Dia berkata dia sudah tua dan dia akan memundurkan diri dari bangsa Israel. Dan dia berkata sebelum dia mundur, tolong kalau ada di antara saudara yang pernah saya peras, yang pernah menyogok saya sehingga saya tidak berkata kebenaran, atau yang pernah saya curangi, tolong sampaikan itu kepada saya, sebab itu menyangkut otoritas Samuel kepada Tuhan. Sebab kalau seorang hamba Tuhan sudah memeras, sudah disogok, ataupun sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, sudah berhutang atau mengambil ketidakuntungan, itu sudah berbahaya dan memang patut untuk diberikan sanksi. Tetapi Samuel itu dia bertanya kepada umat Israel, dia pernah melakukan salah apa? Kalau ada salahnya, dia akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan akhirnya semua warga dan rakyat Israel berkata, tidak ada, engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Dan Samuel berkata, Tuhanlah yang menjadi saksi atas kamu. Dan mereka berkata, iya, dialah yang menjadi saksi bagi kita. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang dari Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa mereka nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Ayat 10, mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asiterot. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Jadi Samuel memperingatkan bangsa itu, ingat dulu nenek moyangmu melakukan dosa, akhirnya mereka ditaklukkan oleh Sisera dan juga bangsa Moab, orang Filistin, dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Samuel memberitahukan kepada bangsa itu untuk mereka mengingat bahwa semua itu terjadi karena bangsa Israel meninggalkan ibadah mereka yang sejati kepada Tuhan dan beralih kepada para Baal dan dewa-dewa. Ayat 11, sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata-kata kepadaku, tidak seorang raja harus kamu berkata-kata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. 14, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu.
Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah sendiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bapak Ibu, Samuel memperingatkan bangsa itu, mengingatkan mereka bahwa mereka lah yang sudah meminta raja dan mereka harus menerima raja itu. Dan dikatakan di sana, ya, mereka harus meninggalkan para Baal dan para Asiterot, yaitu dewa-dewa kafir yang sudah mereka sembah. Dan Allah akhirnya mengabulkan permintaan bangsa Israel dengan memberikan mereka seorang raja. Tetapi perintah dan persyaratan-persyaratan Tuhan tidak berubah, ya. Bangsa Israel harus tetap mengikuti aturan Tuhan, ya, dan Allah harus tetap menjadi raja sejati bagi mereka. Baik Saul maupun bangsa Israel harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bebas dari hukum-hukum Allah. Tidak ada tindakan manusia yang berada di luar, ya, dari kendali Tuhan. Karena itu Samuel mengingatkan kepada mereka, ya, untuk senantiasa mengikuti jalan Tuhan, harus selalu mengakui Dia sebagai raja yang sanggup membuat, ya, jalan-jalan di hidup kita, bahkan turut bekerja untuk kebaikan kita asalkan kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dari Tuhan, ya. Dan Samuel mengingatkan kepada bangsa itu. Dia bilang, kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bangkit melawan engkau dan juga melawan rajamu. Yang gak peduli mau rakyat biasa, mau raja, semua harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Ya, ayat 17, bukankah sekarang musim menuai gandum? Ya, dikatakan di sana, ya, bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Sekali lagi Samuel mengingatkan bahwa tindakan bangsa Israel dengan meminta raja itu sangat menyakiti hati Tuhan, karena dengan begitu Tuhan berkata mereka menolak aku. Ya, sangat besar dosa mereka menolak Tuhan dan meminta seorang raja untuk menggantikan Allah sebagai posisi raja atas mereka. Makanya Samuel berkata, sangat besar dosamu yang kau lakukan itu dengan meminta raja bagimu. Ayat 18, lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangatlah takut seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allah, supaya jangan kami, ya, dikatakan mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami. Ya, dikatakan dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, ya, di mata Tuhan. Dikatakan, ya, telah melakukan segala kejahatan ini di mata Tuhan. Ya, dan janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa-dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Ya, mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, dikatakan, tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Kembali Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, hati-hati. Memang kamu sudah berbuat jahat kepada Tuhan, ya, tetapi, ya, dikatakan di sana,
Sekalipun kamu sudah berbuat jahat dengan meminta raja, sudah, yang penting Samuel berkata, kamu tetap hidup mengikuti jalan Tuhan. Hanya satu, ya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebenarnya hanya kunci itulah hidup kita ini diberkati. Ikuti jalan Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, jangan menyimpang dari kebenaran. Jauhi dosa, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, buang semua yang tidak berkenan, supaya hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan itulah yang mendatangkan berkat dan kesembuhan bagi hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita taat kepada firman Tuhan, itulah yang akan memberkati kita. Karena itu kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu atas kami memperdengarkan kembali firman Tuhan. Biar kami belajar hidup sesuai dengan firman-Mu, apa yang boleh kami ambil hikmat, biar kami ambil dan kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Jauhkan dari segala dosa-dosa yang membuat kami tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan setiap kami yang terikat dari segala dosa apapun, dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang ada dalam pergumulan, keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, Tuhan turut bekerja membawa kesembuhan dan kelepasan. Berkati setiap mereka yang sakit, Tuhan, dalam nama Yesus Engkau jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia mencari wajah-Mu, yang setia berseru kepadamu. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan setiap kami. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga bangsa-bangsa Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia khususnya menjelang pemilu 2024. Engkau sudah pilih pemimpin yang terbaik yang akan berdiri atas bangsa kami, seorang presiden yang Tuhan pilih. Bahkan untuk calon-calon legislatif, Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, supaya mereka berdiri atas kepentingan Tuhan dan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.